Gara-gara isu itu rame di Kudus, gue pengen bikin PO sendiri, makanya Pak Haji murka sampai tega ngebunuh gue di media. Itu alasannya, paham? Makanya dia sampai tega bikin video kayak gitu, paham ya? Karena gara-gara kalian akhirnya isu banyak berhembus, gosip gue mau bikin PO sendiri. Sampai agen-agennya ditantangin semua, supir-supirnya ditantangin semua, yang ikut Rian keluar dari perusahaan. Makanya kalian tuh kalau ngomong hati-hati. Pak Haji itu orangnya tensian mas. Isi hati orang beda-beda mas. Kalian kan nggak tahu karakter beliau, karakter gua, karakter orang lain kan nggak bisa disamain. Makanya Pak Haji yang dibahas itu kesalahan gua 6 tahun yang lalu, seolah-olah pengen ngerusak kepercayaan gua di publik. Dia nggak bahas tuh kesalahan apa sih yang ada tahun ini sampai akhirnya keluar surat pemecatan gue, nggak dibahas sama Pak Haji. Yang dibahas malah 6 tahun yang lalu, digeret itu narasi seolah-olah itu penyebab gue keluar tahun ini, padahal beda banget masalahnya, jauh banget, nggak ada hubungan sama sekali. Jadi tujuannya yang dipukul mundur itu investor gue. Siapa yang mau kerja sama Rian sih? Siapa sih yang mau percaya sama Rian kalau udah gue jelek-jelekin masalah duit? Ibaratnya begitu. Paham? Apa karena Bali Bangkit? Enggak ada. Lu kalau pengen tahu masalah Bali Bangkit, ngobrol sama gue di sini, gue kasih tahu data. Lu kalau gue kasih kesini, ntar gue tunjukin WA, gue tunjukin banyak data nih, biar lu tahu. Paling ketawa lu kalau tahu. Kalau gue suruh ngomong di sini enggak lah. Dua mana pencatatan masukan sama Mas Yoyo? Aku mas, yang dipecat itu aku duluan. Udah gitu ada bahasa lah, kasarannya ini susah Pak Haji ngebersihin operasional karena powernya Mas Rian lebih besar daripada Pak Haji di perusahaan. Wah bapak digituin mas, harga dirinya keinjek. Pecatin lah contoh ring 1 operasional gua Yoyo dipecat, salah satu wakil divisi gua Joko dipecat. Itu buat contoh bener. Ibaratnya ini loh perusahaan gua, Rian gak ada apa-apanya di sini. Tuh itu yang paling bikin gua sakit. Kenapa teman-teman gua jadi ikut kena imbas gitu. Kalau emang cukup gua aja ya udah sih, kan yang dibunuh cuma gua aja nih, ya sudah biarkan gua mati sendiri gitu. Teman-teman gua biarin nyari nafkah di situ, Tuh mereka keringat mereka netes di perusahaan ini udah belasan tahun gitu. Kok gampang banget cuma dikasih selebar surat seolah-olah kayak darah mereka, keringat mereka selama ini gak pernah ada di perusahaan. Itu yang bikin gua sakit gitu. Kalau Rian Mahendra doang sama gua gak jadi masalah. Tuh bakalnya warisan jatuhnya kemana sih kalau bukan ke anak? Pembaru siapa mas? Ada, gue gak perlu nyebutin. Cara mereka ngomong tuh pas gitu, pas tepat sasaran. Makanya orang ini pinter nih, dia narik satu orang yang punya sosok, maksudnya yang punya pengaruh di anak-anak. Karena musuh gue orang luar, gue anggap orang luar lah. Gue enak mas. Jadi tugas gue yang paling berat tuh benernya bukan kok ngembangin jalur mas, bukan bikin bis rame, bukan. Karena perusahaan semakin besar, anjing-anjing liarnya semakin banyak mas. Cuman kalau anjing-anjing itu nyerang dari depan mas, badan gue ini masih sanggup buat natakin bang. Orang yang ditakutin di PO Rianto siapa sih mas? Rian Mahendra selain Pak Haji. Jadi ketika gue digigit dari belakang, wah lebaran mas, jatuh gue pasti. Kurang lebih kayak gitu lah.